sehat, tapi dalam keadaan yang masih sedikit kacau nih Bu Fit. Oh, apa itu penyebabnya Bu Emi? Ada sebenarnya unek-unek yang ingin saya sampaikan, ingin carilah teman curhat, teman diskusi lah untuk mengeluarkan unek-unek saya ini Bu Fit. Itu makanya Bu Emi tadi menelpon saya. Nah itu Bu Fit memang. Maaf ya Bu Emi, tidak terangkat sama saya karena waktu itu saya lagi mengajar di dalam kelas. Ya Bu Emi ya, kita kali ini nggak lama lah, kalau Ibu Emi 10 atau 15 menit lah untuk kita coaching ini ya. Coba Ibu Emi ceritakan apa sih yang menjadi ganjalan dalam hati Bu Emi? Nah begini Bu Fit, saya ada sedikit ya masalah tentang peserta didik ini Bu Fit. Oh iya. Dimana peserta didik itu kalau diminta untuk menuliskanlah ide yang ada di pikiran dia ke dalam tulisan, itu sulit yang minta ampun. Mereka sudah ada nih yang di pikiran mereka gitu. Tapi saat saya minta untuk menuliskan ide itu, dianggap yang sulit lah, nggak bisa gitu. Jadi itulah masih keganjal saya bagaimana gitu kan meningkatkan kreativitas atau keterampilan menulis mereka gitu. Itu yang menjadi masalah masih saya gitu. Oh, jadi Bu Emi merasa itu jadi ganjalan karena selama yang Ibu kasih dengan murid Ibu untuk menuangkan ide tulisannya itu, mereka itu kok belum bisa seperti itu Bu Emi ya? Iya Bu. Oh, jadi itulah makanya Ibu Emi mencobalah untuk supaya anak ini gimana sih supaya mereka bisa mengeluarkan ide-idenya dalam bentuk tulisan seperti itu Bu Emi ya. Tentu dari masalah yang Ibu Emi hadapi ini ada ya penyebabnya itu apa, masalahnya itu mengapa mereka bisa sulit untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Nah itu ya Bu ya, kalau saya lihat mungkin penyebab utama kenapa peserta didik saya itu sulit ya menuangkan ide ke dalam tulisan, yang pertama mungkin karena mereka itu jarang membaca. Kemudian mungkin pencarian referensi bacaan juga ke perpustakaan juga hampir tidak pernah ya dikatakan kan. Dan motivasi mereka atau kebiasaan mereka menulis, nah itu masih belum ada gitu. Jadi kebiasaan menulisnya belum, terus senang membacanya juga belum tercipta, mungkin ya belum terwujud hobi membaca, dan kunjungan ke perpustakaannya juga mungkin sangat minim lah seperti itu. Iya ya. Jadi penyebabnya ini karena mereka kurang suka membaca, padahal di perpustakaan di sekolah Ibu itu udah ada referensinya ya kan. Kemudian sulitnya mereka untuk menulis karena jarangnya menulis. Jadi keterampilan mereka dalam berbahasa Indonesia 4 itu kayaknya belum tercapai ya Bu Emi ya. Kemudian Ibu Emi juga bilang untuk membaca pada referensi itu banyak, padahal kalau kita tahu itu membaca itu adalah gudang ilmu ya Bu Emi ya. Cuman dari situ mereka tidak mau, dan untuk menulis pun mereka sepertinya enggak. Mungkin selama ini mereka lebih fokus ke keterampilan berbicara seperti itu ya Bu Emi ya. Jadi dari masalah-masalah yang Ibu Emi hadapi ini tentu ada kiat-kiat Bu Emi untuk meningkatkan bagaimana mereka tuh bisa menulis, mengeluarkan ide-ide mereka untuk ditulis ke dalam sebuah laporan atau apa permintaan tugas dari belajar dari Ibu gitu, seperti itu ya Bu ya. Apa itu kiat-kiatnya Bu Emi?
Kalau ditanya seperti itu mungkin yang pertama ya saya lakukan itu membiasakan peserta didik membuat jurnal nih, jurnal Oh. harian ya, seperti buku harian gitu kan, buku kan bisa ya kan tuh menambah peserta didik ya dalam kegiatan menulis ya, supaya mereka itu gemar menulis gitu kan. Kemudian mungkin saya juga akan memberikan bahan bacaan yang simple gitu kan, yang mudah mereka pelajarin dan menarik hati mereka gitu kalau pengen menulis dengan hal yang sama gitu. Nah dan saya akan ini sih, kebetulan ini ada juga muncul ya, ada sesuatu yang baru gitu kan, karena kan tadi di awal ya, di awal tadi kan mereka jarang nih ke perpustakaan, bahkan hampir yang ada yang tidak pernah gitu kan. Iya. Nah, mungkin saya akan membuat jadwal rutin saja dalam pembelajaran keberapa gitu kan, bahasa Indonesia, saya kan kebetulan bahasa Indonesia, jadi membuatkan jadwal rutin mereka untuk berkunjung nih ke perpustakaan. Nah, seperti itu mungkin kan, karena kan salah satu hal yang bisa membiasakan mereka nantinya dari membaca, kemudian membiasakan juga kegiatan menulis dari jurnal harian yang mereka lakukan. Nah, seperti itu sih mungkin yang muncul dalam benak saya dan rencana yang akan saya lakukan. Oh, jadi rencana-rencana yang ibu buat itu pertama membuat jurnal tentang dirinya, walaupun itu secara singkat namanya tentang diri, tentu mereka lebih cepat ya, Iya, kan mengingat hari-hari mereka, hari-hari gitu. mereka gitu. Terus memberikan bacaan yang simpel yang mudah dipahami, kemudian mereka tuangkan ke dalam tulisannya seperti itu ya Bu. Ini yang ketiga itu diberikan jadwal untuk ke perpustakaan secara rutin. Ya, kalau kita dari ketiga ini membuat jurnal, memberikan bacaan yang simpel, ke perpustakaan membuat jadwal rutin, itu tentu ibu butuh kerjasama, dukungan dari pihak-pihak ya Bu, pihak-pihak tertentu. Ibu kira-kira ke siapa untuk meminta dukungan ini? Nah, kalau itu mungkin kita bisa lakukan dengan rekan sejawat, apalagi kan misalnya ingin membuat materi bacaan yang sederhana dan menarik gitu kan. Nah, saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang guru IT kan, guru komputer. Nah, bisa minta masukan dari dia bagaimana ini membuat bahan bacaan yang menarik gitu kan. Nah, kalau untuk jadwal rutin ke perpustakaan, saya bisa berkoordinasi dengan penjaga perpustakaan. Nah, di situ kan kepala perpustakaan gitu kan, kapan kami bisa berkunjung, di saat apa, apakah mengganggu atau tidak, pasti kan juga butuh izin dari dia gitu kan. Dan ya teman-teman yang lainnya, Wakakur juga lah, karena kan kita harus memberitahu kepada Wakakur kalau kita lagi ada jadwal rutin, akan mengadakan jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan. Nah, jadi intinya ke teman-teman rekan sejawat dan pasti juga ke peserta didik juga gitu kan, agar mereka mau dan ikutlah kegiatan yang akan dilakukan. Jadi yang sudah meminta dukungan dari teman-teman rekan sejawat ini untuk melancarkan aksi ibu yang spektakuler itu tadi, tentu Bu ya, ini ada nih tantangannya. Tantangannya nih, ini pasti ada ini. Jadi apa tantangannya, gimana mengatasinya, seperti itu Bu. Nah, tantangan paling besar yang akan saya temuin pastinya dari motivasi siswa sendiri itu. Kadang ini motivasi siswa itu kadang berangkat nih misalnya ke perpustakaan, tapi dengan hati yang dia atau dengan arah karena perintah gitu kan. Nah, jadi intinya pasti dari kesiapan belajar mereka untuk menuju atau membuat nantinya ketulisan yang mereka inginkan gitu kan. Jadi intinya guru juga harus memberikan motivasi lebih lah kepada peserta didiknya, agar mereka juga meningkat nih motivasi untuk belajarnya dari membaca, keterampilan menulis. Nah,
itu yang saya tantangan terbesarnya pasti ya dari semangat atau motivasi dari peserta didik yang harus kita tingkatkan juga gitu. Iya, benar ya. Dari motivasi itu mereka seandainya disuruh tidak disuruh pun sudah Ya, jadi sudah terbiasa gitu kan. sadar sendiri ya seperti itu Bu ya. Baik Bu, dari rancangan aksi tadi tentu kan ada tidak lanjut nih, kapan rencananya Ibu mau buat jadi supaya terlaksana ini tadi yang mereka bisa menulis secara kreatif itu. Kapan rencana Ibu mau buat ini? Rencananya saya akan lakukan itu pasti sudah seawal mungkin lah kalau bisa ya. Dari sekarang kita sudah masuk ke semester awal, nah jadi ya kita mulai dari awal juga, dari awal masuk bisa dari awal masuk lebih asik lagi kan, karena kan mereka habis liburan kan, habis dari mana gitu kan. Nah, jadi sudah kita mulai, saya mulai pasti dari kita mulai masuk, dan setiap pembelajaran bahasa Indonesia itu tadi gitu kan, setiap pembelajaran Indonesia ayo bersama-sama kita belajar lagi, kembangkan lagi lah keterampilan menulis kita. Iya, ya. Berarti secepatnya lah berarti kan begitu masuk pembelajaran bahasa Indonesia Ibu langsung kasih arahan seperti itu. Jadi mereka dari awal-awal belajar tuh sudah ada kesepakatannya. Bagaimana kita cara membuat tulisan itu menjadi lebih kreatif, menarik. Udah Ibu jadwalkan mulai nanti pembelajaran di awal semester ini Bu ya. Baik. Apakah ada lagi yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Sepertinya sih masih itu Bu ya, karena memang saat ini itulah yang menjadi gejolak atau menjadi kebimbangan di hati saya gitu kan, masih mengganjal di hati saya bagaimana gitu kan meningkatkan kreativitas menulis anak gitu. Baiklah Bu Eni ya, dari pembicaraan coaching kita kali ini apa yang Ibu rasakan sekarang? Iya Bu Fit, saya jadi merasa terarah ya dan tercerahkan, karena tadinya saya masih bingung gitu kan akan melakukan apa dan apa yang harus saya lakukan ke teman-teman juga gitu kan. Nah tapi setelah berdiskusi dengan Bu Fit, jadi saya tahu gitu kan kalau saya harus melakukan step by stepnya ini dan ini gitu kan, dan terutama juga saya harus mengadakan kolaborasi gitu kan dengan teman-teman gitu. Hanya meningkatkan kompetensi yang lain ya Bu Iya, ya. gitu. Akhirnya berkolaborasi sama teman. Dari masalah yang anak didik kita ini muncul kompetensi-kompetensi lain yang bisa Ibu tonjolkan seperti itu ya. Baiklah Bu ya, pembahasan kita sampai di sini. Saya sebagai coach Ibu juga mengucapkan terima kasih karena Ibu Emi sudah mau berbagi. Selamat siang Bu Emi. Terima kasih juga ya Bu Fit ya, karena Ibu saya jadi lebih lega.